Lebih jauh dari itu, karena sholat itu merupakan kewajiban yang diatur dengan waktu. Dan tidak bisa kemudian usul, gimana kalau kemudian sholat 5 waktu itu dikerjakan satu kaligus saja biar nggak repot-repot, Kiai. Tidak bisa, karena itu memang sudah diatur oleh Allah. Sholat itu adalah sesuatu yang diwajibkan, pekerjaan yang diwajibkan oleh Allah berdasarkan waktu-waktu. Hikmahnya apa? Melatih disiplin. Nah, kita merasakan sendiri itu disiplin itu, disiplin menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, itu persoalan remeh sebetulnya di rumah tangga. Tapi kalau ini dibiasakan, misalnya potong kuku, alat potong kuku. Kalau kita tidak disiplin menaruh pada tempatnya, kita bingung nanti mau potong kuku mana tempatnya. Tapi kalau disiplin meletakkan sesuatu pada tempatnya, kita gampang bekerja, enak bekerja. Begitu kan Bapak ya? Kunci juga begitu. Kalau kemudian kita tidak berlatih, anak-anak kita tidak kita latih untuk disiplin, menjadi berantakan rumah tangga. Itu dalam contoh kecil saja. Bagaimana kalau kemudian rumah tangga besar Indonesia ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tartil Al-Quranul Karim, kita buka halaman 499. Halaman 499 surah Al-Jathiyah. Ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون.
ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون صدق الله العظيم.
tafsir Al-Qur'anul Karim. Kita buka halaman 336. Halaman 336 surah Al-Hajj ayat 36. Surah Al-Hajj halaman 336 ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khairum fadhkurus mallahi 'alaiha tawaf. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. Tasdid kalau waqaf, suara huruf yang diberi tasdid itu ditahan. Dalam hal ini ra ada tasdidnya. Ketika waqaf wal mu'tar, jadi tidak kemudian hilang begitu saja. Wal mu'tar, bukan begitu, tapi ditahan ra-nya. Wal mu'tar, tahan. Orang yang mendengar langsung bisa memahami kalau itu ra-nya bertasdid. Beda dengan huruf biasa yang sukun, yang dhamma atau tanwin dhamma, tanwin fathah, tidak ada tasdidnya. Itu beda cara bacanya. Waalaikumsalam. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kesehatan dan kesempatan itu kita manfaatkan untuk terus meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan terus memperbanyak taqarrub, pendekatan diri kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Semoga semua itu bisa menyebabkan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan dari rahmat Allah itulah kemudian kita dimasukkan ke surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi Allah memasukkan hambanya ke dalam surga bukan karena amalnya, tapi karena belas kasih Allah Subhanahu wa taala. Belas kasih Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan apabila kita mematuhi dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pemahaman kita yang benar. Tidak karena ibadah kita kemudian mengandalkan ibadah kita kemudian kita dimasukkan surga pada Allah. Tidak seperti itu. Tapi itu semua karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menjelaskan kajian dari dua ayat ini, terlebih dahulu ingin saya flashback kembali kepada keterangan yang kemarin karena ada bagian-bagian akhir yang belum tuntas kita bicarakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut wa basyiril mukhbitin,
Berilah berita gembira kepada mereka orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Allah dan kemudian mematuhi perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Al-mukhbit, jadi hatinya rendah, karena al-mukhbit itu, al-khubtu itu adalah dataran rendah di bumi yang kita tempati ini. Jadi al-khubtu. Karena demikian maka al-mukhbit artinya orang yang merendahkan diri di hadapan Allah. Tidak congkak, tidak sombong, tidak angkuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena demikian dia kemudian mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Siapa mereka? Alladzina dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri yang pertama daripada al-mukhbitin itu orang yang rendah hati, rendah diri di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah. Cirinya adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut Allah, nama Allah, disebut tanda-tanda kebesaran Allah, baik disebutnya itu dia yang membaca sendiri, yang menyebut sendiri, ataupun disebut oleh orang lain, kita mendengarkan orang lain menyebut keagungan Allah, menyebut nama Allah, kemudian kita mendengar, kita pun hati kita menjadi gemetar, menjadi takut atas siksaannya dan mengharap belas kasihnya, memohon agar supaya terhindar dari murkanya. Wajilat qulubuhum, itu ciri yang pertama. Jadi tidak tembus dari telinga kanan kemudian keluar ke telinga kiri, tidak seperti itu. Tapi begitu kita mendengar atau bahkan kita yang menyebutnya sendiri, dengan diri kita sendiri yang menyebutnya, itu sampai ke dalam hati. Hati menjadi gemetar ketika kita berzikir. Dengan demikian maka zikir kita hendaknya seperti itu. Tidak hanya lisan yang bergerak, tapi itu kemudian tembus ke hati. Nah, cara yang seperti itu yang kemudian bisa meningkatkan kualitas kemanusiaan kita. Nah, tentu kita tidak bisa bim salabim, harus melalui latihan-latihan dengan penuh kesadaran. Bapak, saudara-saudara, ibadah yang kita lakukan, sholat, puasa, itu hanya lahiriahnya saja. Jadi kulit-kulitnya saja. Sholat, berjamaah, itu kulit-kulitnya saja. Intinya adalah apabila apa yang kita lakukan secara formalitas itu bisa kemudian menembus ke dalam hati, menjadi berpengaruh ke dalam hati. Itu yang kemudian ciri yang pertama, wajilat qulubuhum, gemetar apabila berzikir sendiri atau orang berzikir, membacakan zikir, menyebut nama kebesaran Allah. Yang kedua, wassabirina ala ma asabahum, itu ciri yang kedua. Jadi sabar ala ma asabahum, atas apa yang menimpa dirinya. Walaupun pengertian sabar itu, ini yang disebut ciri yang pertama daripada sabar, atau pengertian yang pertama daripada sabar. Karena yang pertama adalah sabar itu sabar atas musibah. Kemudian yang kedua, sabar menjauhi larangan-larangan Allah. Yang ketiga, sabar melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah, ketiga bentuk atau sisi daripada sabar itu perlu kita terus berlatih. Nah, karena kalau dalam ucapan kita gampang mengucapkannya, tapi ketika tertimpa musibah, terkadang kita tidak sabar, ngersulo, kemudian muring-muring, sifatnya manusiawi yang begitu itu. Siapa yang suka terkena musibah? Tapi ketika kita terkena musibah, terkadang masih tetap saja emosi kita, jadi watak manusia yang ada pada kita itu muncul. Terkadang masih muring-muring, dan itu perlu latihan berdasarkan pada ilmu bahwa semuanya adalah takdir Allah. Kenapa muring-muring itu jelek atau dilarang oleh Allah? Karena berarti mencederai
keimanan kita terhadap qada dan qadar Allah. Mencederai iman kita terhadap qada dan qadar Allah. Kan rukun iman kita ada 6. Yang terakhir itu iman terhadap apa yang terjadi terhadap qada dan qadar Allah. Qada itu dulu yang pertama, kemudian qadar itu ukuran yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi qada itu dulu di zaman azal. Semuanya sudah punya qada itu. Nah, adapun kemudian realisasi dari qada itu disebut qadar. Qadar itu ukuran. Kadar, bagaimana bahasa Indonesia kadar. Jadi qadar itu adalah ukuran daripada qada yang diberikan oleh Allah pada zaman dahulu, pada zaman azal. Sabar. Itu ciri yang kedua, sabar. Yang ciri yang ketiga, wal muqimis shalah. Orang yang menegakkan sholat. Jadi bukan al-musallin. Kemarin sedikit sudah kita singgung tentang bedanya al-musallin dan al-muqimis shalah. Al-musallin dan muqiminas shalah. Beda, jauh. Kalau al-musallin itu adalah sekedar yang melaksanakan sholat begitu saja, tapi tidak memberi bekas apa-apa pada diri seseorang. Karena sholat itu tidak dilaksanakan memenuhi kriteria kesempurnaan sholat. Al-muqimis sholati, al-muqim itu berasal dari kata qoma, berdiri. Nah, apabila kata qomah yang berarti berdiri ini dikaitkan dengan pekerjaan, maka itu artinya pekerjaan dilaksanakan secara sempurna. Jadi qomah itu berdiri, kalau dikaitkan qomah itu dengan pekerjaan, seperti dalam kalimat ini, muqimis shalah, melaksanakan sholat, mengerjakan sholat, maka pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan sholat itu dilakukan dengan sempurna. Kesempurnaan sholat itu ada tiga. Yang pertama tentang waktunya. Walladzina hum fi sholatihim daimun, ajik daimun. Oleh karena itu di kitab-kitab fikih itu ada batasan-batasan tentang waktu-waktu yang perlu disisihkan untuk sholat. Ada waktu fadilah, ada waktu jawaz, ada waktu makruh, ada waktu haram yang berkaitan dengan sholat itu. Lebih jauh dari itu, karena sholat itu merupakan kewajiban yang diatur dengan waktu. Subuh di pagi hari, kemudian duhur tengah hari, asar begitu tergelincir matahari, maghrib memasuki malam hari, isya pada malam hari juga, seterusnya. Dan tidak bisa kemudian usul, gimana kalau kemudian sholat 5 waktu itu dikerjakan satu kaligus saja biar nggak repot-repot, Kiai. Tidak bisa. Karena itu memang sudah diatur oleh Allah. Innat sholata kanal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu adalah sesuatu yang diwajibkan, pekerjaan yang diwajibkan oleh Allah berdasarkan waktu-waktu. Hikmahnya apa? Melatih disiplin. Oleh karenanya patut dipertanyakan, Indonesia itu mayoritas muslim, tapi bagaimana disiplinnya kok rendah? Disiplin berlalu lintas, disiplin waktu, kok rendah? Karena ini sholatnya tidak ajib. Artinya kurang begitu perhatian terhadap waktu-waktu sholat. Kenapa kita tidak memilih waktu fadilah, waktu yang utama? Waktu yang utama kapan? Awal waktu. Coba kita teliti. Disiplin kenapa? Kok rendah disiplin bangsa Indonesia? Padahal mayoritas muslim. Bisa kita lihat dari pola mengerjakan sholat. Jadi ada subuh pagi. Itu sebenarnya latihan disiplin. Dan dulu karena di sekitar kita banyak kebun karet, sumber baru ada, kemudian sekarang sudah banyak berkurang karet, masih tetap saja tidak disiplin, jadi ngaret. Ini karena itu melatih disiplin lewat
mengerjakan sholat ajib pada waktunya. Nah kita merasakan sendiri itu disiplin itu, disiplin menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, itu persoalan remeh sebetulnya di rumah tangga. Tapi kalau ini dibiasakan, misalnya potong kuku, alat potong kuku. Kalau kita tidak disiplin menaruh pada tempatnya, kita bingung nanti mau potong kuku mana tempatnya. Tapi kalau disiplin meletakkan sesuatu pada tempatnya, kita gampang bekerja, enak bekerja. Begitu kan Bapak ya? Kunci juga begitu. Kalau kemudian kita tidak berlatih, anak-anak kita tidak kita latih untuk disiplin, menjadi berantakan rumah tangga. Itu dalam contoh kecil saja. Bagaimana kalau kemudian rumah tangga besar Indonesia ini. Jadi pada tahun 2045 katanya akan menjadi Indonesia emas. Tapi kalau disiplin seperti ini, kok rasanya berat untuk mengangkat itu. Mari kita dorong untuk bagaimana berlatih disiplin ini lewat disiplin sholat waktunya. Muqimis shalah. Kemudian yang terakhir, ciri yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, sebelum kayak mengupas tentang wa mimma razaqnahum yunfikun, ini menarik sekali. Setiap Allah menyebut sholat, selalu digandeng dengan harta, infak harta. Selalu digandeng dengan menginfakkan harta. Tidak berpisah. Apa itu artinya? Sholat yang kita lakukan hendaknya bisa mendorong kita murah tangan, suka infak. Dalam redaksinya selalu bergandeng. Wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu rahasia daripada ayat Al-Qur'an. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian, jadi mimnya di situ min kan min dan ma, kemudian ditasdidkan, diidghamkan wa mimma, dan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka yunfikun, mereka menafkahkan sebagian, tidak seluruhnya. Bapak, saudara-saudara, rezeki Allah itu ada yang kita peroleh lewat usaha dan ada yang kita peroleh tanpa usaha. Apa ada rezeki yang diberikan oleh Allah itu tanpa usaha? Banyak. Oksigen. Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pergantian siang dan malam. Coba bayangkan, kalau Allah tidak menjadikan pergantian siang dan malam, kita sulit hidup ini. Ngomong siang terus, nggak bisa tidur kita, nggak bisa istirahat kita. Juga sebaliknya, kalau malam terus kita nggak bisa kerja. Nah ini rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oksigen, pergantian musim, ada musim kemarau, ada musim penghujan dan sebagainya. Itu semua rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sering tidak disyukuri karena berlalu seperti biasa, seperti biasa. Nah, karena seperti biasa, seperti mata berkedip, itu tidak dirasakan nikmat karena sudah biasa. Coba kalau jerpen sekejap, apa jerpen? Kelilipan ya, kelilipan itu sudah terasa. Oh iya. Atau misalnya mata kita tanpa ada sebabnya kemudian tidak bisa berkedip, 5 menit saja, nggak usah lama-lama. Coba 5 menit mencelat. Kira-kira bagaimana? Nah itu nikmat dari Allah. Berkedipnya mata itu nikmat. Nah itu karena sudah masih biasa, kemudian tidak dirasakan. Nah ada rezeki yang diberikan oleh Allah, kita harus ikhtiar melalui usaha, bekerja. Dan itu yang diminta oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah, sebagian saja dari rezeki yang diberikan, tidak seluruhnya. Itu artinya apa? Artinya kita harus ada manajemen ekonomi di dalam diri kita, mengatur ini. Untuk ini, kemudian sisanya ditabung untuk kepentingan mendadak misalnya. Bapak serta saudara-saudara, pemilik harta, karena ketika kita berbicara rezeki yang kita usahakan,
kita akan berbicara harta. Nah, pemilik hakiki daripada harta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini sering saya ulang-ulang. Pemilik hakiki, pemilik yang sebenarnya itu terhadap harta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Pemilik yang hakiki. Buktinya ketika Allah mau mengambil, kita tidak mampu menghalangi itu. Tidak mampu menghalangi itu. Misalnya kemudian rezeki pohon, kebun-kebunan misalnya. Begitu Allah mau mengambil, menghilangkan itu, kemudian tahu-tahu datang banjir bandang. Udah rusak semua. Itu Allah yang punya, yang memiliki. Allah yang pemilik hakiki. Pemilik hakiki. Nah, kemudian yang kedua, kepemilikan harta itu banyak ditentukan oleh pihak lain. Oleh pihak lain. Walaupun sekaya apapun, sekaya bagaimanapun seseorang, semakin kaya semakin banyak butuhnya pada orang. Ya kan? Semakin kaya semakin banyak butuhnya pada orang. Mobilnya banyak, butuh sopir, butuh pada sopir. Sawahnya banyak, butuh tukang brojol yang banyak. Begitu seterusnya. Jadi semakin kaya seseorang, semakin banyak kepemilikan hartanya, semakin banyak membutuhkan pada orang lain, pada pihak lain. Itu apa artinya? Jasa orang lain itu sangat penting. Jangan seperti Qorun. Qorun itu dalam surah Al-Qasas ayat berapa itu? Ayat berapa, Fi? Inna Qoruna kana min qaumi Musa fawagha alaihim wa inna mafatihahu wa ataina minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil qurwa ulil quwwah. Qorun itu sepupu dengan Nabi Musa. Sepupu. Tapi sombong dia, kaya. Saking kayanya, kunci gudangnya itu dipikul oleh manul yang kuat. Manul banyak manul yang kuat. Mikul kuncinya saja. Kunci gudangnya tidak kuat. Coba bayangkan. Kunci gudangnya itu tidak kuat dipikul manul. Kan ada dulu manul yang kuat itu, kekar. Sudah banyak yang meninggal manulan. Pak Sadin sudah meninggal. Nah itu Qorun. Itu mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku jadi begini kayanya ini karena ilmu yang saya miliki. Skill bekerja yang saya miliki. Itu Qorun. Begitu Allah menghendaki karena pemilik mutlaknya Allah, hartanya dan Qorunnya dikelep masuk ke dalam bumi. Itu Allah. Belum ketemu Pak Guru. Ayat 76 Pak Guru. 76 sampai 78. Surah Al-Qasas. Inna Qoruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati bil ulil quwwah. Ada? Coba. Ulil quwwah. Innallaha la yuhibbul farihin. Sudah, yang itu yang terjemahkan. Sesungguhnya Qorun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata. Sudah. Itu ceritanya tentang Qorun. Nah, ayat yang 70 berapa itu? Yang 78 itu menyebutkan bahwa
Apa yang diperoleh oleh Qarun itu berkat ilmunya, keterampilannya, skillnya. Innama qala innama utituhu ala ilmin. Ya, coba terjemahnya pertama. Dia Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Nah, itu sombong, angkuh. Padahal pemilik yang sebenarnya hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena demikian, tadi kan bahwa pemilik hakiki itu Allah. Kemudian yang kedua, kepemilikan harta itu adalah banyak ditentukan oleh kerjasama dengan pihak lain. Artinya jasa orang lain. Masa kalau sopir banyak mobil, apa sopir TV? Kan mesti saya makin butuh pada sopir. Kemudian karena demikian, maka yang ketiga, harta itu, Allah menetapkan bagi harta itu ada peran dan fungsi sosial. Jadi harta itu ada di dalamnya ada fungsi sosial, Nah, seperti dalam ayat wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Wa fi amwalihim, dan di dalam harta mereka haqqun, terdapat hak, lis-sa'ili, bagi orang yang meminta-minta, wal mahrum, dan orang yang tidak mendapatkan bagian. Artinya di situ di dalam harta itu ada fungsi sebagai fungsi sosial. Kalau ini tidak dikeluarkan, diinfakkan, akan membahayakan pemilik harta itu sendiri. Ini yang perlu disadari, Wa mimma razaqnahum yunfikun. Itulah kajian yang tersisa dari apa yang kita bicarakan kemarin. Pada pagi hari ini kita lanjutkan. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khairun fadhkurus mallahi 'alaiha tawaf. Wal budna, dan al budna, kata ini berasal dari kata badanatun, badana. Ulama berbeda pendapat tentang badanah ini. Ada yang mengartikan dan membatasi maknanya pada unta. Ini dianut oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan al-budnah itu unta. Tapi Imam Hanafi dan Imam Maliki itu mengatakan al-budnah itu mencakup juga sapi. Karena sapi itu termasuk binatang ternak yang berbadan besar. Alasan yang dikemukakan oleh Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Tapi ulama memberi komentar yang lebih tepat itu kalau al-budna itu diartikan unta. Karena ayat-ayat berikutnya yang mendukung pemahaman seperti itu. Imam Syafi'i mengatakan al-budna itu adalah unta, khusus pada unta. Wal budna, dan kepada unta ja'alnaha, kami Allah jadikan kepada budna itu, unta itu, lakum, untuk kamu sekalian, min sya'airillah, dari tanda kebesaran Allah dan tanda kebesaran agama Allah. Karena berkaitan dengan kondisi Mekah, kondisi Arab, kondisi geografis Arab, dan kemudian dikaitkan dengan ibadah haji. Min sya'airillah, dari tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran agama Allah. Lakum, bagi kamu, fiha, di dalam budna, di dalam unta itu, khairun, ada banyak kebaikan. Unta itu kebaikan-kebaikan duniawi maupun kebaikan-kebaikan ukhrawi. Kebaikan-kebaikan duniawi antara lain unta itu kita bisa dijadikan sebagai transportasi yang tangguh, terutama di padang pasir. Karena unta itu memiliki ketahanan yang luar biasa terhadap kondisi panas. Bahkan di dalam tubuh unta itu ada kantong yang menyimpan air. Jadi minum banyak itu disimpan, ada kantongnya di dalam tubuh unta itu. Nanti dikeluarkan lagi ketika
kehausan. Itu kan luar biasa yang tidak dimiliki oleh binatang-binatang yang lain, kecuali binatang yang unta. Sangat tahan. Jalan di padang pasir yang panas, sangat tahan. Kemudian yang kedua, manfaat duniawinya juga bisa diperas susunya, diminum susunya, diperas susunya. Oleh karenanya di sini disebutkan lakum fiha khairun lakum, bagi kamu sekalian fiha, di dalam unta itu khairun, ada banyak kebaikan. Ada banyak kebaikan. Nah, kembali kepada al-budna itu tidak sembarang unta. Al-budna itu adalah unta yang digemukkan kemudian diniati untuk dijadikan sebagai kurban. Jadi al-budna. Jadi unta yang digemukkan, artinya eopeni yang lain sepertinya dianaktirikan, tapi yang ini dipakani terus biar gemuk, nanti ini diniati untuk binatang kurban. Tidak kemudian milih-milih yang keceng-keceng dikorbankan, milih yang gemuk, yang bagus, yang punya tanduknya. Karena setiap tanduk kemudian bulunya itu nanti di akhirat itu menjadi saksi bagi yang berkorban. Fadkurusmallahi alaiha shawaffa. Fadkurusmallahi, maka hendaklah kalian mengingat Allah atau menyebut nama Allah alaiha, atas budna itu. Artinya ketika menyembelih menyebut nama Allah. Ini 2 kali di sini. Yang pertama di mana ya? Ya. Fadkuru ismallahi alaiha shawaffa. Fadkuru adalah menyebut engkau ismallahi kepada nama Allah alaiha, atas budna, atas unta itu. Artinya ketika menyembelih itu menyebut nama Allah. Oh ya, di belakang itu. Di belakang ada litukabbirullah. Litukabbirullah di belakang. Nah, kemudian yang di sini fadkurusmallah, menyebut nama Allah. Oleh karenanya di sini sahabat Abdullah bin Abbas menggabung antara menyebut nama Allah dengan bertakbir. Karena di belakang itu di ayat 37 litukabbirullah, bertakbir. Oleh karenanya ketika menyembelih binatang korban, mau unta, mau sapi, mau kambing, itu bismillah wallahu akbar. Bismillah wallahu akbar. Hada minka wa ilaika. Nah, ulama beda pendapat. Ada yang boleh mengatakan setelah bismillah wallahu akbar, hada minni. Bagaimana Rasulullah juga seperti itu. Hada minni wa li ummati. Kata Rasulullah ketika menyembelih korban itu. Itu dilukiskan dalam kata fadkurusmallahi alaiha shawaffa, dan di belakang litukabbirullah ala ma hadakum. Fadkurusmallahi, hendaklah kamu menyebut atau mengingat nama Allah alaiha, atas budna, atas unta. Ketika menyembelihnya shawaffa, itu sifat semula. Shawaffa ini dipergunakan untuk menggambarkan kuda yang berdiri atas 3 kaki. Jadi unta yang berdiri kakinya kan 4. Tapi ini tidak menggambarkan kuda yang berdiri atas 3 kaki. Walaupun kakinya 4, tapi kuda itu berdiri atas 3 kaki. Kan ada kakinya yang satu di depan yang kadang tidak nyentuh kokoh ke tanah. Biasanya kuda yang seperti itu memiliki kemampuan berlari cepat. Nah, ini dipergunakan untuk unta. Shawaffa, berjajar berbaris dengan diikat salah satu kaki depannya. Begitu cara menyembelih unta. Saya berkesempatan dengan Ki Solehin, teman-teman waktu 2009 melihat ke Mina. Bagaimana unta itu disembelih.
Jadi diturunkan dari truk, kemudian sudah diikat kakinya yang pertama, yang di salah satu kakinya di depan, kemudian pecah ke sini. Jadi waktu berdiri, nyembelihnya berdiri, tidak berbaring seperti nyembelih sapi atau nyembelih kambing. Kalau sapi atau kambing kan pemireng, berdiri lambungnya. Nah, unta enggak. Jadi berdiri dengan salah satu kakinya diikat. Itu cara menyembelih unta. Nah, dulu ada koleksi foto-foto itu. Entah ada di mana ya. Ini sawafa. Jadi unta itu berjejer, kemudian seolah-olah seperti berbaris dalam keadaan berdiri di atas 3 kaki. Sebab kakinya yang salah satu kakinya yang depan, ada ulama menyebutkan yang kiri itu diikat. Sehingga begitu disembelih langsung roboh. Oleh karenanya ayat berikutnya, fa idza wajabat junubuha, apabila telah jatuh junubuha lambungnya unta itu rubuh. Setelah disembelih rubuh. Kenapa rubuh? Karena kakinya hanya 3. Yang satu kaki depannya diikat. Begitu luka langsung rubuh. Ketika ini simbol rubuhnya ke lambungnya itu simbol dari kematian. Artinya apabila unta yang disembelih itu telah mati, fakulu minha, maka makanlah engkau minha dari unta itu. Dari unta yang telah disembelih itu. Imam Syafi'i mengatakan ini kalau unta yang disembelih itu korban sunnah. Tapi kalau korban wajib, Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh memakannya yang mengeluarkan korban. Kalau korban itu wajib. Apa rupanya korban wajib itu? Ya seperti di nazar. Nanti kalau anak saya lulus, diterima jadi PNS, saya mau kurban. Nah, itu korban nazar namanya, itu wajib. Tidak boleh yang berkorban itu memakan dagingnya. Menurut pendapatnya Imam Syafi'i seperti itu. Atau korban yang dikeluarkan karena denda terhadap perburuan. Orang haji itu kan dilarang berburu. Tapi memangnya kalau di Mekah mau buru apa? Di Indonesia banyak binatang-binatang buruan. Tapi masih disebutkan juga. Karena langkanya binatang buruan di situ, maka Allah kemudian memberi batasan-batasan. Tidak boleh sembrono. Begitu ada kijang misalnya atau apa, kemudian tidak boleh dibunuh. Kalau masih memaksa membunuh padahal dalam keadaan ihram, itu wajib mengganti biaya binatang yang diburu itu. Nah, dengan menyembelih binatang ini. Nah, sembelihan seperti itu tidak boleh dimakan oleh yang mengeluarkan. Fakulu minha wa at'imul qani awal mu'tar, dan berilah kalian makan dan berilah engkau makan al-qani'ah kepada orang yang qani. Qani itu menerima apa adanya, tidak meminta-minta. Menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah, apa yang ada pada dirinya, tidak meminta-minta. Imam Syafi'i melukiskan ayat ini bagaikan ahlus suffah. Ahlus suffah itu sahabat-sahabat Nabi yang jumlahnya kurang lebih 400 orang, yang terdiri dari sahabat-sahabat muhajir. Sahabat-sahabat yang pindah dari Mekah. Karena pindah dari Mekah, dia meninggalkan keluarganya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan hartanya. Sehingga begitu sampai di Madinah, 400 sahabat itu miskin-miskin. Oleh Rasulullah ditempatkan di suffah. Satu ruangan di Masjid Nabawi di bagian belakang. Jadi santri-santrinya Nabi, ahlus suffah ini 400 orang. Kepalanya namanya Abdurrahman bin Sakhr yang diberi gelar Abu Hurairah. Itu kepalanya ahlus suffah ini. Karena di masjid, maka setiap hari ketemu Rasulullah, setiap waktu ketemu Nabi. Nabi keluar ke masjid mengimami. Ini ahlus suffah ada di depan, top depan. Ahlus suffah.
Nah, mereka dilukiskan oleh ayat di dalam Al-Quran itu lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yastabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Lil fuqara'i, sedekah itu lil fuqara'i, bagi orang-orang fakir, alladzina usiru fi sabilillah, yang mereka itu dibatasi hanya untuk sabilillah, artinya menuju jalan keridhaan Allah. Ya berada di sufa itu, tidak kemana-mana, tidak berdagang karena memang tidak punya apa-apa, tidak berusaha. Tahsabuhumul jahilu aghniya, orang yang tidak tahu posisinya menilai dia orang kaya karena memang menjaga diri, menjaga harga diri, tidak meminta-minta. Tapi ibadah, terus baca Al-Quran, belajar sunnah-sunnah. Kalau siang ikut berjuang bersama Rasulullah di peperangan, kalau malam dia sholat tahajud, baca Al-Quran. Itu hanya pekerjaannya, berjamaah. Sehingga orang yang tidak tahu itu, mak senang Odin, tidak minta-minta. Padahal karena menjaga diri, menjaga harga. La yas'alunan nasa ilhafa, tidak meminta-minta. Nah, di sini kaitannya dengan al-qani'ah, orang yang menjaga diri dan menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'tar, dan berilah juga makan al-mu'tar, orang yang meminta. Artinya binatang daging daripada binatang yang disembelih itu supaya dimakan sebagiannya kalau itu kurban sunnah, kemudian sisanya dibagi kepada orang, baik orang itu meminta atau tidak. Itu maksudnya. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah sakharna, kami tundukkan. Artinya Allah yang menundukkan binatang-binatang itu sehingga jina, tidak seperti binatang-binatang di hutan seperti harimau, serigala, itu kan buas yang tidak bisa dijinakkan, malah kalau salah-salah bisa menyerang manusia. Tapi binatang ternak itu Allah yang menjinakkan, mulai dari unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Itu binatang-binatang ternak yang jinak, binatang yang jinak dijinakkan oleh Allah. Itu makna daripada sakharnaha, kami tundukkan kepada unta itu, lakum, untuk kamu, la'allakum tashkurun, agar supaya kamu bersyukur. Bersyukurnya itu seperti tadi itu, untuk dijadikan sarana mendekatkan diri kepada Allah dengan bersyukur. Satu ayat lagi. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. La yanalallaha. Sekali-kali tidak akan sampai. Tidak akan sampai kepada siapa? Allah, kepada Allah. Sekali-kali tidak akan sampai Allah kepada Allah. Apa yang tidak sampai? Luhumuha, daging kurban itu. Wala dima'uha, dan darah kurban itu. Kenapa ini ditegaskan oleh Allah? Karena orang-orang musyrik Makkah itu dulu begitu berkorban, daging-dagingnya dicecer di sekeliling Ka'bah. Ada sebagiannya yang membakar daging-daging itu, membiarkan asapnya membumbung dan aromanya dibiarkan ke atas. Mereka beranggapan biar Tuhan itu bisa menghirup udara daripada aroma daging yang dibakar itu. Nah, untuk darahnya ilatultaki, disembur-semburkan ke dinding Ka'bah itu orang-orang musyrik dulu. Kemudian sambil tari-tarian macam-macam. Nah, ini ditegaskan oleh Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah daging kurban itu dan juga darah kurban itu. Walakin, dan akan tetapi sampai kepada Allah itu at-taqwa minkum, ketakwaannya, karena takwa itu ada di dalam hati, seperti kemarin yang saya jelaskan. Ini untuk membantah, jadi bantahan telak kepada kaum musyrikin yang memberi melakukan adat kebiasaan bahwa
Begitu korban itu selesai sembelih, kemudian dipotong-potong dagingnya, kemudian dibakar di sekitar Ka'bah. Nah, kemudian darahnya disembur-semburkan ilat bulat akikah di dinding Ka'bah itu. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Kadzalika demikianlah sakhkharaha, menundukkan Allah kepada binatang itu, kepada unta itu, lakum untuk kamu sekalian, litukabbirullaha agar supaya bertakbir. Ini kalau kita dikaitkan pada ayat yang 36, fadkurusmallaha. Jadi menyebut nama Allah. Dan sini walitukabbirullaha dan bertakbir. Oleh karenanya kemudian sahabat Abdullah ibnu Umar itu menggabungkan Bismillahi Allahu Akbar. Jadi menyebut nama Allah dan juga bertakbir. Begitu juga ketika menyembelih kurban di kawasan lain seperti di Indonesia misalnya, ya, caranya antara lain seperti itu. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma taqabbal hadhihi an siapa. Wa basyiril muhsinin, dan berilah berita gembira al-muhsinin kepada orang-orang yang muhsin. Yang muhsin. Tadi kan disebutkan muhsin itu antara lain berbuat baik. Nah, orang yang disebut muhsin itu adalah iman yang sudah memuncak, iman yang sudah tinggi derajatnya. Kalau kita kaitkan dengan ayat ini, tadi disebutkan kan, begitu rupuh dan dinyatakan binatang yang dikorbankan itu sudah meninggal, sudah mati, fakulu minha, maka makanlah engkau di situ. Bagi orang yang muhsin tidak makan. Kalau dalam kitab-kitab fikih kan disebutkan makannya itu hanya sepertiga, tidak kemudian dihabiskan. Orang yang berkorban itu boleh, kalau korban itu sunnah, makannya hanya sepertiga, yang 2/3 dibagikan. Nah, bagi yang muhsin tidak sampai sepertiga memakan daging kurbannya itu, tidak sampai sepertiga, hanya sedikit saja. Nah, sepertiga sih batasan paling banyak. Tapi bagi yang muhsin tidak mengambil sampai sepertiga, ngambilnya sedikit saja. Mungkin yang lebih bagus itu tidak mengambil. Bagi yang berkorban tidak mengambil. Ini yang dilukiskan oleh wabasyiril muhsinin, dan berilah berita gembira al-muhsinin, orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang muhsin. Orang yang muhsin itu dalam kaitannya dengan kurban ini, walaupun diberi kesempatan untuk mengambil dagingnya sepertiga bagi kurban yang sunnah sifatnya, bagi yang muhsin tidak ngambil, semuanya dibagikan. Itu makna yang tersembunyi daripada kata wabasyiril muhsinin. Nah, di ayat yang lain, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah senang pada orang-orang yang berbuat ihsan. Orang yang punya sikap seperti itu disenangi oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yudafi'ul ladina amanu wallahu a'lam bishawab. Kalamun qadimul la yamullu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi'in jahli wa khirati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa alin wa ashabin bihim nil tubuyati wa ya rabbi zidni bihi ilman wa hikmatan bijahin nabi man ja'ana bil hidayati
ويا ربي وفقني بتقواك يا الله فيا ربي ارحمني بحسن خاتمتي عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب بهم نلت حاجتي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم